Oh iya bang, kalau Bang Sodin nggak keberatan, bisa nggak Bang Sodin ikut gue ke rumah? Ke rumah Neng Puja? Ada apa, Neng? Sebenarnya maksud kedatangan gue hari ini jumpai Bang Sodin, ada yang mau gue sampaikan. Ya semacam tawaran kayak gitu. Itu sih kalau Bang Sodin nggak keberatan. Keringanan malah itu, Neng. Ayolah. Anjir, ini rumah apa kantor bupati, Neng? Gede amat. Ayolah masuk bang. Ya, ayo. Bang Sodin silakan duduk. Ntar gue kemari lagi. Ya, Neng. Ntar gue duduk. Mau lihat-lihat bentar nih rumah. Gedenya kebangetan. Bang Sodin, ini kenalin papi gue. Selamat siang, Om. Kok nggak ada? Oh, Om. Buntut cebong. Ini, Papi gue bang. sorry, Om. Nggak kelihatan. Silakan duduk. Mari, Om. Gue siapin minum bentar ya bang. Bang Sodin kopi kan? Jadi ngerepotin, Neng. Cuma kopi bang. Terserah Neng Puja aja lah. Puja udah cerita semua ke gue tentang lu. Apapun yang Puja inginkan, gue selalu kabulkan. Karena gue percaya setiap keputusan yang Puja buat, itu adalah keputusan tepat. Dan gue berharap lu tidak mengecewakan. Maksudnya, kapan lu mau melamar? Hah? Mang Sodin pergi sama perempuan? Betul, Mang. Kata Mang Sodin perempuan itu keponakan bini sepupunya adik ipar tetangganya Mang Sodin dulu, Mang. Ya gue maklum. Anjir, emang lu paham maksud keponakan bini sepupunya di ipar tetangga Mang Sodin itu siapa? Gue aja puyeng. Ya paham lah, Mang. Tetangganya berarti. Lah malah tetangga. Benar juga, kampret. Keponakan bini sepupunya adik ipar tetangga Mang Sodin dulu. Lah emang bener tetangga. Nah, kan? Kampret juga lo, Nup. Kena bekoin lo jadi pinter. Giliran dikasih pinter, lu malah beko. Biasa aja kok, Mang. Oke lah kalau gitu. Bilang aja ke Mang Sodin kalau gue tadi kemari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Likin tadi barusan aja dari sini, Mang. Mau ngapain, Mang Likin? Entahlah juga, Mang, mau ngapain. Cuma Mang Likin pesen bilang aja ke Mang Sodin kalau Mang Likin tadi kemari. Ntar gue mampir ke rumah Mang Likin. Gak mampir dulu, Tante. Makasih lu. Cuma bentaran aja kok. Berarti Tante sama Mang Sodin mau pergi lagi? Nup, gue pamit sama lu. Mang Sodin mau kemana? Gue mau merubah hidup gue jadi lebih baik, Nup. Makasih banyak lu udah banyak bantu gue. Mudah-mudahan kita jumpa lagi, Nup. Kayaknya nggak ada waktu gue mampir ke rumah Mang Likin. Gue minta tolong lu sampai ke Mang Likin. Kalau gue pamit, bilang ke Mang Likin, gue minta maaf nggak sempet mampir. Oke, Mang. Gue berangkat dulu, Nup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Sodin. Gue janji, Nup. Gue pasti bakal balik lagi ke kampung ini. Karena bagi gue nggak ada tempat seindah kampung sendiri. Mang Sodin. Mang Sodin. Lu harus bisa nerima semua ini, Nup. Tasnya ketinggalan, Mang. Lu, Wak. Gila. Gue sampai pangling sama lu, Wak. Kalau ngeliat bentukannya, Wak, besok-besok nggak bakalan mau lagi ngumpul sama kita, Wak. Soalnya? Udah beda kasta. Orang kaya mana main ngumpul sama rakyat jelata. Betul juga. Lu, Wak. Jangan lu samain gue sama orang-orang kaya di luar sana. Gue selalu ingat dari mana gue berasal. Syukurlah kalau kayak gitu, Wak. Lu kemana aja selama 7 bulan ini, Wak? Jujur gue rindu sama lu, Wak. Jangan rindu, Wak. Rindu itu berat. Biar gue aja. Kompret lu, Wak. Gue jadi keinget pas si Anu bilang ke gue kalau lu pamit pergi mau merubah hidup lebih baik. Gue pesimis aja dengernya, Wak. Paling 2 hari lagi lu balik. Nggak taunya beneran nggak balik-balik. Sekali dateng, beneran sukses. Biasa aja, Wak. Nggak sukses-sukses amat kok. Nah, ini nih gue yang kadang kurang seru dengernya, Wak. Kenapa rupanya, Wak? Kayak gini lu bilang nggak sukses-sukses amat. Gimana kita ya nggak, Wak? Kita? Lu aja kali, Wak. Bini gue kok belum kelihatan, Wak? Apa udah stop dagang kue? Kabarnya gimana, Wak? Gue udah nggak sabar pengen jumpa sama bini. Lu temenin gue ke rumah, Wak. Bini lo udah nggak tinggal sana lagi, Wak. Kok bisa? Kenapa sama bini gue? Bini lo tinggal di mana sekarang, Wak? Anterin gue ke sana. Kayaknya percuma, Wak. Jangankan Mang Likin. Warga sekampung juga nggak tahu persis bini lu sekarang tinggal di mana. Hah? Waktu itu sekampung pada heboh, Wak, sebab lu pergi nggak tahu kemana. Mereka semua pada nanya ke gue, termasuk bini lu. Mang Likin beneran nggak tahu laki gue pergi kemana? Ya beneran, Neng. Waktu Mang Sodin pergi, dia cuma titip pesan ke Anup minta sampaikan ke gue kalau dia pamit pergi. Si Anu nggak ngomong laki gue mau kemana. Si Anu pun juga nggak tahu, Neng.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sodin, Ada yang mau gue tanyakan ke lu, Nup? kalau gitu di dalam aja ngobrolnya. Di sini aja, Nup. Gak lama kok. Ada apa Bu Sodin? Lu emang bener gak tahu laki gue pergi kemana? Beneran Bu Sodin. Waktu Mang Sodin mau pergi, sempat gue tanya mau kemana. Tapi Mang Sodinnya cuma bilang mau merubah hidup doang. Tapi kayaknya Bu Sodin gak usah khawatir. Mang Sodin pergi sama tetangganya kok. Tetangganya? Tetangganya itu orang kaya loh Bu Sodin. Lu tahu siapa namanya? Kalau nggak salah namanya Tante... Tante Puja. Nah, ya bener. Tante Puja namanya. Perempuan. Iya, perempuan. Masa Bu Sodin nggak kenal? Tapi tetangganya dulu. Nah, sekarang gue tanya ke lo, Wak. Emang Puja itu siapa sih, Wak? Dulu waktu kita hidup di kampung sebelah, boro-boro punya tetangga. Kuburan iya. Jangan-jangan selama ini diam-diam lo punya kenalan setan kuburan lagi. Panjang ceritanya, Wak. Intinya Neng Puja itu orang baik, Wak. Dia itu peduli sama gue. Kalau bukan dia, gue nggak bakal bisa kayak sekarang. Maksudnya, kapan lu mau melamar? Hah? Melamar? Maksudnya, melamar kerja di perusahaan gue. Puja belum cerita ke lu. Nggak ada, Gue sengaja belum cerita ke Bang Sodin, Pi. Maksud gue itu, kenapa harus pakai lamaran segala sih, Pi? Langsung aja kan bisa. Di mana-mana yang namanya perusahaan prosedurnya emang seperti itu. Prosedurnya kan Papi yang buat. Emang nggak bisa diatur buat satu orang aja loh, Pi. Oke lah, ntar papi urus. Makasih, Pi. Nah, itu maksud gue, Wak. Waktu itu lu nggak ada cerita kalau kejadian sebenarnya kayak gitu. Yang orang kampung tahu, lu pergi sama perempuan kaya. Keadaan lu saat itu, Wak, pergi sama perempuan aja udah pasti dianggap bakalan kawin lagi. Apalagi ini perempuan kaya. Apa nggak meronta-ronta isi celana? Bini lu juga berpikiran sama kayak pikiran warga, Wak. Bini lu sakit hati, terus mutusin buat pergi. Sampai sekarang kami juga nggak tahu kemana bini lu pergi. Yang gue heran, Wak. Kok bisa tuh perempuan baik aman sama lu? Awalnya gue heran juga, Wak. Mudah-mudahan Bang Sodin betah kerja di sana. Walaupun tempatnya jauh di pelosok, untuk tempat tinggal ada kok. Semua udah diatur sama Papi. Makasih banyak ya, Neng. Gue jadi banyak utang budi sama Neng Puja. Gak usah berpikiran kayak gitu, Bang. Biasa aja. Cuma yang gue nggak habis pikir, kok Neng Puja bisa baik banget sama gue? Suami gue dulu pergi ninggalin gue demi wanita lain, Bang. Semenjak saat itu gue beranggapan kalau semua pria itu jahat. Tapi semenjak gue jumpa Bang Sodin, anggapan gue seketika berubah. Rupanya wanita juga sama jahatnya. Pria memandang wanita karena rupa, sementara wanita memandang pria karena harta. Kita berdua punya nasib yang sama tapi berbeda cerita juga perasaan. Gue benar-benar sudah tenggelam ke dalam lautan benci. Sementara Bang Sodin sampai sekarang masih punya perasaan cinta yang kuat untuk istri dan masih ingin meraih cinta itu kembali. Walaupun Bang Sodin sudah merasa sangat tersakiti. Karena itu gue benar-benar ingin membantu pria baik seperti Bang Sodin buat kembali hidup bahagia bersama istri. Gue nggak akan pernah ngelupain kebaikan Neng Puja. Pokoknya, Neng, suatu saat gue berjanji pasti bakal membalas kebaikan Neng Puja. Gak perlu, Bang. Pokoknya Bang Sodin harus bisa bahagiain istri Bang Sodin. Siap, laksanakan, Neng. Makanya tadi gue bilang, kalau bukan karena Neng Puja, gue nggak akan bisa seperti sekarang, Wak. Lu bisa kan bantuin gue, Wak? Bantuin apa, Wak? Bantu gue buat cari bini gue, Wak. Masalahnya kita cari kemana, Wak? Kalau perlu kita cari sampai ke ujung dunia, Wak. Bisa kan, Wak? Sebelumnya gue minta maaf, Wak, kalau omongan gue ntar bisa nyakitin perasaan lu. Kayak lu nggak perlu cari bini lu, Wak. Wak, lama-kelamaan akan tahu juga, Wak. Daripada sakitnya ntar, mending sekarang. Terserah lu aja, Wak. Kenapa rupanya, Wak? Seminggu yang lalu, Aji Amir jumpa sama bini lu di pasar, Wak. Bini lu bilang kalau dia bakal kawin sama duda kaya, Wak. Hah? Wak, bener, Wak? Bener, Wak. Aji Amir sendiri yang cerita itu semua ke gue. Gimana, Bang? Udah jumpa dong sama istrinya? Mau kan istri Bang Sodin pindah ke tempat Bang Sodin kerja? Istri gue udah bener-bener ninggalin gue, Neng. Hah? Gue berangkat hari ini, Neng. Bang Sodin kan lagi cuti. Nggak apa-apa. Papi pulang. Kebetulan Papi udah pulang. Kenapa, sayang? Rencana Papi berhasil. Berhasil. Sudah sangat lama Papi tidak lagi melihat wajah anak Papi terlihat bahagia sambil senyum sendiri. Papi. Ada yang lucu aja kok, Pi. Nggak ada yang lain kok. Siapa nama laki-laki itu, sayang? Laki-laki yang mana, Pi? Tapi nggak usah aneh-aneh deh. Lo itu anak Papi satu-satunya. Sudah puluhan tahun kita hidup bersama. Papi sudah sangat hafal seperti apa tingkah laku anak Papi. Tidak usah khawatir, sayang. Papi sudah sangat percaya dengan apapun pilihan anak Papi. Siapa nama laki-laki itu, sayang? Bang Sodin, Pi. Apa pekerjaannya? Nggak ada, Pi. Gak ada? Jadi gitu ceritanya, Pi. Lo emang benar-benar menyukai dia? Mm-mm.
Penyesalan papi yang tidak pernah hilang sampai sekarang adalah ketika papi memilih seorang pria bejat untuk jadi suami lu, Puja. Dan untuk menembus kesalahan besar itu, papi berjanji Sodin itu bakal lu dapatkan. Tapi, Pi, Biarkan beberapa orang kampung itu melihat kedekatan lu sama Sodin. Kalau dirasa waktunya sudah pas, papi akan menawarkan Sodin buat mengurus usaha kecil papi yang ada di pelosok dalam beberapa bulan ke depan. Suruh Sodin untuk merahasiakan tawaran pekerjaan ini. Kalau ada orang kampung nanya, suruh Sodin buat bilang pergi untuk merubah hidup lebih baik. Dan jangan lupa, ketika Sodin pergi meninggalkan kampung, lu juga harus selalu bersama Sodin. Supaya warga kampung beranggapan kalau lu dan Sodin punya hubungan khusus. Dan ketika kabar itu terdengar oleh istri si Sodin, boom, rencana berhasil. makasih banyak ya, Pi. Rencana pertama sudah berhasil. Untuk selanjutnya, serahkan semua ke papi. Karena sepertinya papi pun mulai tertarik sama Sodin. Papi benar-benar gak nyangka dalam 7 bulan usaha kecil papi yang diurus si Sodin bisa membuahkan hasil. Lu bisa panggilkan Sodin kemari. Bisa, Pi. Kenapa, Om? Silakan duduk dulu. Gimana pertemuan lo sama istri? Istri gue ninggalin gue, Om. Gue ngerti apa yang lo rasakan sekarang. Sebagai lelaki, lo harus bisa terima dan melupakan rasa sakit. Lo harus bisa bangkit. Gue ada calon buat gantiin istri lo yang tega ninggalin lo pergi. Calon? Benar. Dan gue harap lo bisa terima dia. Siapa, Om? Anak gue. Maksudnya, Neng Puja. Lo nggak terima. Tapi Neng Pujanya... Gue mau kok, Bang, jadi istri Bang Sodin. Hah? Seberuntung-beruntungnya Anu. Tumben lebih beruntung gue. Berarti keputusan lo gue anggap setuju. Papi udah bawa calon mami buat lo, Puja. Maksudnya, Pi? Gigi 2 masih fungsi, Om. Gini-gini kopling masih kering. Kemari, Yang. Ibu. Bapak? Lu, kalian kenal? Nggak bisa. Pokoknya harus batal. Sumpah lahir batin gue nggak terima. Ibu mesti pulang sama bapak. Ayo, Bu. Kita pulang. Bu. Bu. Ibu. Ibu. Wak. Ibu. Wak. Ibu. Sadar, Wak. Ibu. Alhamdulillah, akhirnya lo sadar juga, Wak. Gue di mana, Wak? Ini, lo di rumah sakit, Wak. Udah hampir 2 minggu lo titik. Koma. Hah? Gue kenapa, Wak? Lo nggak ingat, Wak? Waktu itu lo jadi korban lari. Sampai berserakan kue dagangan lo, Wak. Untung aja lo nya masih utuh. Berarti yang... Awas! Ah! Terus gue yang punya kerjaan dan lu bilang kalau gue udah sukses itu? Orang miskin lagi koma sempet-sempetnya mimpi jadi orang kaya. Mestinya lo sadar, Wak. Lu itu nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Kalau seandainya tiba-tiba jadi orang kaya, jedotkan aja tuh kepala kepentungan pos ronda. Biar cepat terjaga. Terkadang, Wak, pesimis itu perlu. Biar nggak kelewat halu. Pantesan aja hampir 2 minggu lu nggak bangun-bangun. Mati kagak, hidup juga kagak. Nggak taunya ngayal yang enggak. Kampret lu, Wak. Bini gue, Wak, hari ini jatah gue jagain lu, Wak. Gue, Mang Kalong, Mang Toha, si Anup, Bocuy sama Socuy inisiatif buat gantiin jagain lu di rumah sakit ini. Sementara bini lu, sengaja kami suruh buat lanjutin dagang. Biaya rumah sakit ini ceritanya udah ditanggung pemerintah kampung. Tapi biaya hidup bini lu kan nggak ditanggung pemerintah kampung, Wak. Cuma tiap 2 hari sekali, bini lu tetap ada kok jenguk lu kemari, Wak. Kasihan sama bini lu, Wak. Dia betul-betul sedih. Bini lu ada bilang ke gue kalau dia benar-benar nyesel udah pernah ngomong kasar ke lu. Badannya pun udah mulai kurusan, Wak. Jarang makan. Katanya suka nggak ketelen kalau lagi makan. Keinget lu terus, Wak. Tapi alhamdulillah, sekarang lu udah sadar. Assalamualaikum, Bu Sodin. Waalaikumsalam, Pak Kades. Silakan masuk, Pak Kades. Makasih, Bu Sodin. Saya cuma sebentar aja kok. Bu Sodin segera berkemas. Ikut saya ke rumah sakit. Mang Sodin sekarang udah siuman. Alhamdulillah.